bilangan 11, 25 dan 29. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Berdasarkan Nehemia 9:30, roh Tuhan, yakni Nabi Tuhan, itu akan diutus kemudian oleh Tuhan. Silakan. Oh, betul sekali, saya sangat setuju. Kenapa dikatakan roh kebenaran? Ya. Bahwa setiap manusia itu memiliki roh. Tapi permasalahannya apakah itu roh setan atau roh kebenaran? Tidak semua roh itu membawa kebenaran. Artinya roh itu memang untuk memberitakan kebenaran. Dan siapakah mereka yang memiliki itu semua, memiliki petunjuk? Sementara petunjuk itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada segelintir umatnya atau orang-orang yang terpilih. Artinya tidak semua manusia pada saat itu menerima roh kebenaran. Maka saya sangat setuju. Roh kebenaran itu adalah seorang utusan yang akan memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan. Apa dasar kebenaran itu? Ialah dasar hukum-hukum yang tidak melanggar akal sehat dan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi jelas, nabi-nabi palsu itu akan mengajarkan kesesatan meskipun dia bergelar nabi. Tapi ketika dia mengajarkan kesesatan, maka dia namanya nabi setan atau roh setan. Saya sangat setuju. Nabi setan atau nabi palsu. Iya. Masya Allah. Sangat setuju. Dia adalah seorang utusan. Selangkah lagi. Oke, selangkah lagi Bang. Tetapi apabila ia datang, sepakat kita, yaitu nabi kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya nabi ini akan menyampaikan seutuhnya firman Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang artinya gini. Ketika kemudian roh kebenaran atau nabi ini datang di abad pertama atau di abad kedua, atau abad ketiga, atau seterusnya, maka hal-hal yang diucapkan pada abad tersebut, itu akan kita lihat pembuktian kebenarannya hari ini. Nah sekarang mari kita ukur. Kalau berbicara mengenai teman kita di sebelah, kitab sucinya mereka, dalam hal ini apa yang termaktub di dalam konsep ilmu dan pengetahuan, itu sangat timpang ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim. Contoh misalnya, Al-Quran mengatakan Allah pencipta langit dan bumi meninggikan kemudian langit ini dengan kokohnya tanpa tiang. Sedangkan ada sebuah kitab yang menerangkan bahwa langit ini punya tiang. Nah sekarang ketika dikatakan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, berarti hari ini, zaman sekarang ini, rupa-rupanya pemberitaan yang termaktub di dalam Al-Quran langit tidak bertiang itu kita buktikan saat sekarang. Berbeda dengan kitab yang saudara-saudara kita Kristen, ya mungkin termasuk Pak Pendeta juga, sikit aja, sikit, nggak apa-apa kan? Itu masih menggunakan kitab yang mengatakan langit itu bertiang. Berarti roh kebenarannya keseleo di sana. Roh kebenaran ini mutlak absolut tidak tercacat dengan tidak memberikan informasi yang tidak berkesuaian dengan ilmu pengetahuan. Saya rasa gitu Pak Pendeta, silakan. Oh, itu literasi langit bertiang itu di mana itu Pak? Waduh, kitab Ayub, tiang langit bergoyang-goyang. Oh ya. Memang itu perlu diteliti lagi itu rupanya Pak. Betul. Saya setuju saja itu. Ayub berapa? Ayub 26 nomor 11. Ya. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardi. Ya, saya setuju sajalah itu. Iya. Padahal kalau kita pikir ya, di dalam pengajaran Al-Quranul Karim misalnya surah Luqman ayat 10
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan melalui lisannya sendiri. Khalaqas samawati bighairi, itu yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kalau ini bukan firman Tuhan, abad ke-6, abad ke-7, baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya mutar-mutar di kota Mekah, Madinah dan sekitarnya. Beliau tidak melihat bagaimana di Mesir, bagaimana di Asia, bagaimana kemudian di Indonesia, Malaysia. Apa mana tahu di sana ada tiang. Tapi dengan beraninya dia mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Artinya bahwasanya ketika kita merujuk kepada Yohanes 16:13, roh kebenaran, nabi kebenaran yang akan diutus setelah kemudian datangnya Yohanes di dalam keimanan saudara pendeta, maka yang datang setelah beliau adalah oknum nabi kebenaran yang akan memberitakan kepada semua manusia hal-hal yang akan datang. Hari ini kita membuktikan langit tidak bertiang. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang dengan hardik Tuhan. Silakan. Jadi gini Pak Ustadz Juma ya, saya mau menjelaskan. Bang Suma. Iya Bang Juma ya. Silakan. Bahwa sebenarnya mengapa dikatakan bahwa Yohanes memiliki Injil ya, Injil Yohanes atau Injil yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Apa pengajarannya? Berbeda dengan kitab-kitab Musa atau Taurat, tapi dia memiliki Injilnya sendiri. Dalam arti begini, di detik-detik kematiannya Yohanes, bisa dikategorikan ada suatu visi misi yang tertunda, yang tidak terlaksana, suatu kebenaran itu yang belum difirmankan, yang tidak diterima oleh manusia, yang belum diterima oleh manusia. Oleh karena itu, Tuhan membenarkannya. Makanya saya sangat setuju di dalam kitab saudara ketika Tuhan itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam artinya, apakah pengajaran Nabi Isa itu atau Yohanes itu bertentangan dengan pengajaran Muhammad? Tidak, sama sekali tidak. Justru pengajaran Nabi Muhammad itu sendiri adalah pengajaran Nabi Isa itu juga. Jadi saya mau mengatakan, kalau Injil Yohanes itu masih ada, isinya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran itu sendiri. Karena itulah Muhammad meluruskan semua perkara. Baik manusia yang menuhankan manusia, manusia yang menuhankan ibunya sebagai Tuhan, dikatakan di sana. Kedatangan Muhammad untuk meluruskan itu semua dari fitnah-fitnah itu tadi. Dan terjawablah sudah, ternyata semua yang disangkal Al-Quran tentang Kristiani, saya tidak mengatakan Kristen karena Kristen belum ada, ternyata terbukti di dalam kitab itu sendiri bernubuat datangnya Yohanes. Makanya saya sangat setuju, jika pengajaran Isa itu adalah Injil, maka Injil itu pun ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah tadi saya mau meluruskan dan saya sangat setuju sekali itu saudara ya. Alhamdulillah. Silakan teman-teman. Saya rasa pendeta kita, pendeta agnostik ini bakal menjadi batu sandungan bagi gereja terkait misionaris yang ingin memurtadkan banyak orang. Dengan adanya pendeta agnostik ini, saya rasa langkah Kristen akan semakin berat. Silakan teman-teman. Boleh nggak Bang Juma? Saya mau bentar aja. Lanjut Bang Adi. Pendeta, Silakan. Pak Pendeta, sebelum begini, tadinya di Katolik apa di Protestan Bang? Oh ya, tadinya saya itu kepercayaan Pak ya, kepercayaan saja. Anda nggak berasal dari Kristen gitu? Bukan. Saya ini Kristus Pak, pengikut daripada Yohanes. Saya percaya, tapi saya tidak menuhankan Yohanes, tidak. Saya meyakini Yohanes adalah utusan. Dialah yang sebagai
juru selamat, dialah yang dinubuatkan. Cuman saya ada tidak cocok di sini ketika Yohanes itu dikatakan sebagai anak Zakaria. Sementara juga tadi di dalam kalau nggak salah Yesaya mengatakan bahwa itu akan lahir dari seorang wanita. Sementara kita kutip pernyataan itu dari mulut Yesus sendiri di dalam Matius 11 bahwa dia adalah sang Elia. Maka saya ingin mengatakan yang sekarang ini tidak benar. Yang harusnya Cukup, Pak. Yohanes itu sebagai anak daripada Maria. Oke, Tapi baik. diganti menjadi anak daripada Zakaria. Cukup Pak Nah. Pendeta. Satu lagi sebelum yang lain. Mohon maaf ya nyela. Kalau Yesus itu menurut Anda seperti apa Pak Pendeta? Ya, yang pasti sudah jelas itu ada di ayatnya. Sudah dikatakan bahwa pada saat itu terkenallah seorang penjahat yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Barabas itu sendiri artinya adalah anak bapa. Nah, maka kata Pilatus, hendak siapa yang aku bebaskan? Apakah Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Tapi itu satu orang. Jadi di sini mau yang disalib Barabas ataupun yang disalib itu Kristus, tetaplah dia riwayatnya, judulnya. Pada saat itu terkenal seorang penjahat yang terkenal kejahatannya. Artinya Yesus hanyalah seorang penjahat. Anak Yesus anaknya Bunda Maria maksud saya. Yesus Amasia ya. Bukan Yesus Amasia anaknya Bunda Maria maksud gua. Gitu loh Pak Pendeta. Ya, saya setuju. Kalau memang anak Maria memang memiliki anak Yesus Al-Masiyah. Saya tidak tahu dari mana datangnya Yesus ini. Begitu. Ya, silakan Pak Ardiansyah. Saya nggak berani bertanya terlalu jauh. Siap, Bang Handi. Izin bertanya ya, Gurunda. Mohon izin. Bang Handi, Silakan. mohon izin. Iya. Pak Pendeta, saya ingin mengumpulkan beberapa data terkait ini hal yang baru menurut saya ya. Izin ya Pak Pendeta. Kalau Islam mempunyai nabi namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda kan Yohanes, betul? Betul. Kalau Islam mempunyai Tuhan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nama Tuhan di tempat Anda siapa? Ya. Jadi Tuhan di dalam pengajaran ini disebut artinya yang memberi. Allah. Atau kalau sekarang sudah mungkin diganti apa YHWH, Yotepapi dan lain sebagainya. Tapi kalau kami menyebutnya Allah. Baik, terima kasih, saya kumpulkan datanya Allah. Kemudian kalau di Islam mempunyai kitab suci yang namanya Al-Quran. Kalau di Bapak itu kitab sucinya apa? Injil, Pak. Injil Yohanes. Injil Yohanes saja. Iya. Berarti Injil Lukas, Injil Markus, kisah para rasul dan tulisan-tulisan Paulus semuanya enggak ya? Itu bukan Injil, Pak. Karena Injil itu diberikan Allah itu tadi hanya kepada Yohanes. Baik. Kepada sang Mesias itu tadi, bukan kepada Baik. murid. Siap. Berarti Yohanes ini yang dimaksud Yohanes Pembaptis atau Yohanes bukan Pembaptis, Pak? Pembaptis. Yohanes Pembaptis menulis Injil. Ya, dia mengajarkan, memberikan suatu pengajaran. Dia menerima itu semua. Baik, Yohanes, kalau 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu Bapak percayai? Oh, kalau berupa tulisan ini tidak, karena Injil itu sendiri adalah kabar gembira artinya. Artinya Injil itu tadi yang diberikan itu adalah kabar gembira berupa firman. Iya, maksud saya gini. Sementara di dalam keterangan sahabat-sahabat ini, salah dari 12 murid ini menceritakan kronologi saja, kisah perjalanan. Ya, Begitu. kitab yang Bapak pegang tadi isinya apa aja, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Tentang satu, nubuat bahwa Yesus sendiri mengakui Yohanes sebagai sang Elia, dan juga di sana dikatakan bahwa Nabi dan kitab Taurat bernubuat tentang Yohanes, bukan tentang Yesus. Di Izin, Pak. Matius, Pak. Izin. Berarti Bapak juga percaya Matius, Lukas, Markus, Yohanes, percaya. Injil sinoptik percaya juga ya? Ini yang merek-merek begini saya nggak tahu istilahnya, yang namanya istilah merek-merek begini, Bang. Yang sudah mengatasnamakan murid ini saya nggak ini apa namanya menyaksikan, karena pada zaman itu
Paulus itu sendiri tidak pernah bertemu dengan yang namanya Yohanes Pembaptis. Izin Pak ya. Jadi kalau di kita kan kitab sucinya umat Islam Al-Qur'an dari mulai ayat pertama sampai surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas itu kita percaya bahwa semuanya adalah firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya, di kitab Anda yang firman Tuhan itu yang mana, Pak? Ya. Yang ada sekarang kitabnya yang bisa kita lihat secara fisik itu kita Biblos ya. Ya. Di dalam hal ini suatu pernyataan yang intinya tidak bertentangan dengan contohnya fakta-fakta yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu tidak ada. Bahwa harus menuhankan manusia itu tidak ada. Sesuatu fakta-fakta yang sifatnya bertentangan dengan nubuat-nubuat Nabi sebelumnya. Karena tidak ada nubuat-nubuat Nabi sebelumnya menuhankan manusia. Baik Pak. Begitu. Jadi suatu argumen atau narasi di biar nggak yang panjang-panjang coba untuk memenangkan ketuhanan Yesus itu tidak kami akui. Baik, 2 kali pertanyaan lagi, setelah itu kembali ke gurunda saya ya, Pak Pendeta. Izin ya. Oke. Baik Pak. Bapak percaya bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan? Iya, tentu saja Tuhan itu memang satu. Baik. Bapak percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah yang paling akhir dan tidak ada nabi setelah beliau, percaya? Ya, saya percaya. Gurunda, monitor. Iya, sip. Nah, lanjut Gurunda, sudah bisa ini. Lanjut. Iya, jadi sebenarnya kalau di Al-Quran itu berbicara tentang Nabi Yahya atau Yohanes yang saudara kita uraikan. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa salamun alaihi yawma wulid wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi diri Yohanes pada hari lahirnya Yohanes atau Yahya, dan pada hari wafatnya Yohanes atau Yahya, dan pada hari Yahya atau Yohanes ini dibangkitkan hidup kembali. Ini Al-Quran yang menerangkan itu. Iya Pak. Artinya bahwasanya oknum yang diceritakan oleh pendeta agnostik ini pun disinggung di dalam Al-Quranul Karim. Wassalamun alaihi, semoga dan kesejahteraan bagi dirinya pada saat beliau kemudian wulida, dilahirkan menjadi seorang laki-laki dan seterusnya. Jadi karena beliau Yahya ini memiliki sifat terpuji, maka kemudian Allah melanggengkan kemudian pernyataan Allah itu sendiri di dalam Al-Quranul Karim berdasarkan tentang apa yang ada terhadap oknum Yahya atau Nabi Yahya. Oh, kami instruksi sedikit Pak. Ini Pak Ustadz. Silakan. Bahwa kalau kami meyakini bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah Yahya, tetapi Isa Al-Masih. Ya, baik. Artinya ada ketidaksinkronan antara Al-Quranul Karim dengan konsep saudara ketika berbicara mengenai Yahya, itu tidak diimani sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, sedangkan Nabi yang datang kemudian sebelum Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi Yahya di kami. Sedangkan kalau kita melihat narasi yang ada di Bible, ada oknum yang kemudian sungkan untuk melakukan pentahiran terhadap seorang Yesus. Jadi beliau merasa tidak pantas, tapi pada keadaannya ternyata betul-betul Yesus justru dibaptis oleh Yohanes ini. Artinya narasi Quran ketika berbicara mengenai orang atau oknum Yahya, itu adalah sosok Nabi yang datang sebelum Nabi Isa alaihissalam kemudian dinyatakan di dalam Al-Quran dengan doa dan ucapan yang sama. Contoh misalnya di dalam surah Maryam ayat selanjutnya di data nomor 3, di ayat 30-nya. Allah Subhanahu wa taala juga menarasikan berfirman di sana, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan.
Dialah Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan kemudian menjadikan aku seorang nabi. Dan ini terjadi setelah Nabi Yahya itu juga ada. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wassalamun alai yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Sama seperti Nabi Yahya tadi. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sama persis dengan apa yang terjadi terhadap Nabi Yahya. Silakan. Ayat-ayat berapa itu Pak? Maaf Pak Ustaz, itu tadi semoga itu. Surah Maryam ayat 15 dan surah Maryam ayat 33. 33 ya, Dek? Betul, 33. Maryam 33 yang kan itu kan. Maryam ayat berapa tadi Pak? 15 dan 33. Oke ya. Arti Isa Juma. Di sini Juma. dan Petra, diem dulu. Belum waktumu. Nanti ku tendang pantatmu ya. Diem. baik ya. Lanjut Pak Dan Pendeta. kesejahteraan ya. Dan kesejahteraan Arti Isa bagi dirinya. Jahanam. Pada hari lahirnya di sini dikatakan ya, pada hari di sini dikatakan pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ada 3 perkara besar di sini yang disebut. Yang pertama ialah hari lahir, tercatat benar yang Pak Ustadz katakan ya, hari di mana dia itu dilahirkan, dicatat di sini. Dan pada hari wafatnya, ya, artinya ada wafat. Dan juga yang terakhir di sini pada hari dia dibangkitkan, artinya tidak mungkin siang mendahului malam atau malam mendahului siang. Artinya wafat dulu baru bangkit, tidaklah bangkit baru wafat. Itu terbalik ya. Jadi kalau kita kolerasikan antara ayat 15 ini di dalam 3 perkara besar yang disebut, hari lahir, hari wafat, hari bangkit. Kita kolerasikan di sini dengan Lukas 9 ayat 7 sampai 9. Ialah bahwa kita tahu Yohanes Pembaptis itu kepalanya dipenggal. Kita tahu di sini dia mati. Tapi dengan kuasa Allah itu tadi, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, dia bangkit dari antara orang mati. Dikatakan di situ, diangkat, mungkin ya, diangkat kehadiratnya. Itu sistemnya ruhaniyahnya, ya, ruhaniyahnya bukan jasad. Makanya saya sangat setuju. Maka ada 3 perkara besar, ya, di sini mengatakan bahwa demi hari lahirku, demi hari wafatku, dan demi hari aku dibangkitkan. Maka Tuhan membangkitkannya dari antara orang mati sesuai di konferensi di dalam Lukas 9. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, tidak ada satupun di sini satu tokoh yang ketika dia wafat mampu dia dibangkitkan dari antara orang mati yang memiliki nubuat bahwa dia sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan para nabi-nabi sebelumnya. Nah, bahkan Yesus sendiri yang memberi keterangan itu. Saya sangat setuju kalau perkara ini dikatakan ini adalah tentang Nabi Isa. Saya sangat setuju. Begitu, sangat setuju. Bahkan Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih, ya, terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Artinya tidak dibenarkan juga di sini Maryam itu menuhankan Yesus. Tidak ada seperti itu. Ini sudah dikatakan juga. Saya sangat setuju dengan ayat-ayat ini. Ini keren, kawan-kawan ya. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak pernah tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Nah, artinya apa di sini? Mengapa Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai anak Zakaria? Nah, sedangkan di sini dikatakan Nabi Isa adalah seorang anak dari perawan yang tidak pernah melakukan zina. Maka di dalam hal ini terjadi suatu pemutarbalikan fakta.
Yang harusnya Yohanes Pembaptis itu adalah anak daripada Maria, dijadikan mereka sebagai anak daripada yang harusnya Yohanes adalah anak daripada Maria, dijadikan mereka anak Zakaria. Nah, ini sesuai dengan ajaran kami Nasrani. Nah, kami sangat setuju itu, saudara. Dan ini memang dikonferensi. Ya. Begitu. Oke. Pendeta palsu Lalu, kau, weh. Diam kau, weh, pendeta palsu. Bagaimana dengan Lukas 7 nomor 29, Pak Pendeta? Oh, Pendeta gaduh. Lukas 7 nomor 28. Lukas 7 nomor 28. 7 nanti sebar. Kita akan lihat di sini ya. Lukasnya Lukas 7 nomornya nomor 28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan orang perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Nah, namun yang terkecil di kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Harusnya bahkan yang terkecil, yang terbesar di kerajaan Allah tidak lebih besar daripadanya. Harusnya begitu. Seluruh orang banyak mendengar perkataannya, termasuk pemungut cukai, dan mengakui kebenaran Allah. Mengakui kebenaran Allah. Berarti karena Yesus mereka lebih telah kecil memberi dong ya? dibaptis oleh Allah. Tentu ada ayatnya. Ada ayatnya bahwa dia lebih kecil. Berarti Yohanes lebih besar daripada Yesus. Berarti di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Berarti Yohanes lebih besar dari Yesus. Benar nggak gitu ya? Betul. Betul, Pak. Waduh. Bahaya ini. Betul. Bahaya ini. Contoh ini. Yohanes. Ini contoh ayatnya. Satu ayat yang tidak bisa dipatahkan oleh mereka. Kenapa Pak? Kenapa semua perkataan tentang Yohanes ini yakin kalau kita sebarkan tahun depan sudah berubah lagi nih isi kitab. Ya. Karena berhubung ini tahunnya lama. Jadi dan juga pikiran mereka tidak kepada Yohanes, lalu kepada orang-orang Muslim. Jadi ayat ini tergadaikan. Ya. Kita lihat di sini, ini fakta. Ini fakta yang tidak akan bisa dibantah oleh nenek mereka sekalipun. Ya. Contoh. Di sini dikatakan, Pak, di ayat 13 ya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat ini bernubuat hingga tampilnya Yohanes atau Yosua Al-Masiyah. Artinya, yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat ini siapa? Dialah Yosua Al-Masiyah, anak daripada Maria. Bukan Yesus. Karena semua nabi semuanya. Dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Sesuai dengan ayat yang Anda berikan tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak bisa. Iya. Jadi menurut saudara, sebenarnya Yesus ini adalah Yohanes, harusnya duduk di situ ya? Betul. Oh. Mantap. Ketuhanan itu tadi. Oke, contoh bagaimana Bapak membuktikan bahwa Yohanes adalah Kristus? Kita buktikan. Ya. Hancur ini, hancur. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Yohanes adalah seorang Kristus? Kita buktikan di sini, oke ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba telah disembelih, yaitu Kristus. Kristus telah disembelih, yaitu anak domba. Siapakah yang disembelih? Apa Yesus? Anak domba. Tidak ada Yesus pernah disembelih. Tidak pernah. Yang disembelih adalah Yohanes Pembaptis. Inilah sebabnya dia dibaptis oleh Yohanes. Oh, Markus 6:16 ya. Matius 6:16 ya. Betul Gurunda? Yang mana dia? Ini 1 Korintus. Yang dipenggal kepalanya oleh Herodes itu bukan sih? Itu Yohanes bukan Lukas sih? 9 itu. Itu Lukas 9. Siap.
Itu di Ya, Lukas Lukas 9 juga ada. Lukas 9. Betul. Lukas Ya. 9 Di juga Lukas ada. 9. Tidak ada Ya. di mana dikatakan Yesus itu pernah dipenggal. Tidak ada. Yang Enggak, dipenggal adalah Matius Yohanes. 6:16 juga ada. Lukas juga ada, betul. Jadi gini, Lukas 9, Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit di antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah bangkit muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan Yohanes ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Berarti yang dipenggal di sini Yohanes. Betul, Gurunda. betul. Iya. Oke ya. Berarti Jadi anak buat domba yang Wahyu disembeli tidak- adalah waduh. Yohanes. Iya Yohanes. Mengkonfirmasinya di kitab Wahyu ini. Wahyu, apa di dalam Wahyu? Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan kehormatan dan kemuliaan dan puji-pujian. Berapa kali dikatakan anak domba? Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Artinya siapa yang berhak melakukan penebusan itu? Ialah Yohanes yang dengan darahnya, darah yang keluar dari hasil sembelihannya. Apakah Yesus disembelih? Tidak. Iya. Begitu loh. Biasa, luar biasa. Ditegaskan di sini Iya, anak jadi domba. saya seperti ingin telah disembelih. Betul. Iya. Ya, kepada teman-teman umat Islam yang ada di bawah 2.200 personil yang sedang menyimak dan juga di channel Zulkifli Mabbas 900 kurang lebih 1.000 orang yang menyimak. Apa yang kita dengarkan dari Bapak Pendeta pada siang hari ini terkait adanya pertentangan, perselisihan tentang oknum yang disalibkan, itu 1400 tahun silam Al-Quran sudah menyatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, mereka berselisih paham, yaitu tentang Nabi Isa. Benar-benar dalam ragu-raguan tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan itu. Artinya apa yang dinarasikan Al-Quran itu adalah suatu perselisihan terjadi pada masa itu sampai hari ini terkait dengan orang yang diserupakan, orang yang disalibkan, orang yang disalibkan, orang yang kemudian mereka bunuh, itu benar-benar ada muncul keraguan. Kemudian terkait dengan hal ini mereka berselisih pendapat. Luar biasa. Jadi kalau saudara kita pendeta ini muncul kemudian mengatakan itu bukan Yesus Barabas, itu bukan Yesus yang Anda tuhankan, tetapi adalah Yohanes, maka Al-Quran semakin nyata bahwa mereka memang ada pada sisi perselisihan. Juga diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 19 kalau saya tidak salah ingat ya. Di situ juga terhimpun suatu pemberitaan bahwasanya perselisihan terjadi antara orang yang bernama Paulus dengan orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu. Bahwa mereka berselisih. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Di situ akurat diberitakan bahwasanya tetapi mereka berselisih paham tentang dia, seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan Yesus tersebut pasti hidup. Dan Yesus tersebut itu masih hidup. Ini diterangkan Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Jadi Al-Quran menarasikan wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim minhu. Hari ini kita bisa buktikan itu dengan adanya Pak Pendeta yang menarasikan unsur kebenaran perspektif beliau bahwa yang disembeli tadi itu adalah Yohanes, yang digerek tadi itu adalah Yohanes, yang dilakukan penyaliban itu adalah Yohanes. Sedangkan yang mereka tuhankan adalah Yesus Barabas. Demikian. Biasa. Kita sapa dulu, Oke, Guru. saya mau instruksi Sebentar, Pak sebentar. Pendeta. Kita sapa dulu, Pak Pendeta ya. Ini ada ketua kita. Assalamualaikum, Ustadz Alif.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini ada Insinyur Pulo, kita sapa juga. Insinyur Pulo, monitor Kristen atau Islam, Bang? Bang. Waduh, gak monitor. Oke, lanjut Gurundaku, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Pendeta atau teman yang lain. Silakan. Oke ya. Memang di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa mereka tidak pula menyalibnya dan juga tidak membunuhnya. Di mana ayat itu? Saya lupa. An-Nisa Nomor berapa itu? ayat 157. An-Nisa 157. Sabar saudara ya. Saya mata nggak ngelihat lagi. Nanti akan kita buktikan di sudut perkataan saya. An-Nisa coba halaman 70. Ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Baik. Oke, tidaklah engkau memperhatikan orang. An-Nisa ayat 77. Tidaklah engkau mengganti 157. Oh, 100. 157. Ya, oke. Kan saya 54, 57 ini dia. Karena ucapan mereka, sungguh kami membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyembelih. Ya, oke. Saya pun sebentar. Open cam aja. Open cam Ya, aja. Biar kita semua tahu baca. Oke. Saya ini kalau open cam ini takut ketampanan saya itu loh. Hai. Soalnya banyak cewek-cewek. Baik, Pak ya. Kita di sini, oh ini belum juga balik ini belakangnya ini. Sip. Nah, 157 ya. Dan di sini saya katakan tidak mengada-ada ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu di dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, saya jelaskan di sini kawan-kawan ya. Ini mengkonfirmasi juga kebenarannya di sana. Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya. Artinya apa? Tidak ada yang mati yang dibunuh oleh mereka. Tidak. Dijawab di sini, mereka tidak membunuhnya. Artinya tidak ada yang mati. Nah, jelas. Dan tidak pula menyalibnya. Artinya Isa itu tidak disalib. Sesuai fakta bahwa yang disalib itu bukan Isa. Yesus disalib, Isa tidak disalib. Artinya Isa bukanlah Yesus. Ya, yang mati di kayu salib bukanlah Isa. Bukanlah Isa. Syukur puji Tuhan tahun 2024 ini tidak ada lagi hari kebangkitan Isa, tapi hari kebangkitan Yesus. Sudah diganti ya oleh apa itu? Kemenak itu, Kementerian Agama ya. Jadi, saya mau mengatakan di sini, kenapa ini sesuai? Mereka tidak menyalibnya. Yohanes tidak pernah disalib sebagai Elia, sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai anak domba. Tidak pernah disalib Yohanes. Bahkan, sekalipun yang dikatakan Pilatus memenggal kepalanya, Pilatus terheran-heran karena Yohanes tidak mati setelah dipenggal. Artinya tidak ada pembunuhan. Tidak ada pembunuhan sampai akhir hayat daripada Yohanes, dia diangkat ke hadirat Allah. Karena dipercaya sang Elia itu terbang ke atas sana, tidak mati. Dan tidak ada literasi di mana makam Yohanes Pembaptis, tidak ditemukan. Tidak ada. Tidak ada. Dan juga ada beberapa fakta sejarah yang mengatakan tubuh ya
Bukankah kita tahu, oke lah secara lahiriah mungkin kita mati, tubuh kita mati. Tapi secara batiniah ruh kita diangkat. Makanya saya sangat setuju kehadirat ini dikatakan diangkat ke hadiratnya. Walau tidak secara jasmani tapi secara rohaniah. Saya sangat setuju. Di dalam fakta sejarah dikatakan Yohanes Pembaptis tubuhnya diambil oleh beberapa muridnya ditanamkan di bukit Sinai. Maka ada ayat yang mengatakan Watini wa zaitun wa turisini wa hazal baladil amin lakot aku insana fi ahsani takwin summa rozatnahu asfala safilin ila lazina amanu wa aminu solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibukum bidin ala sallahu bi kamil hakimin. Demi buah zaitun dan demi bukit Sinai. Ada apa di bukit Sinai? Maka dikonfirmasi juga dari Alkitab sampai ke Al-Qur'an. Begitu. Bahwa adalah suatu kebenaran Isa Al-Masih tidak disembelih dan juga tidak mati. Oke. Tidak dibunuh, dikatakan bukan tidak mati. Di sini dikatakan bukan tidak mati, tapi tidak dibunuh. Ya. Karena ada ayat yang mengatakan tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Di mana ayatnya? Saya lupa itu Bang Zuma. Kullu nafsin Ya. za'iqatul Kullu maut. nafsi. Nah, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Maka di sini dikatakan untuk kawan-kawan kita juga yang lain, jangan dikatakan ada manusia yang tidak mati. Sesungguhnya kekekalan itu hanyalah milik Allah. Tidak ada makhluk di dunia ini siapapun tanpa terkecuali yang tidak mengalami kematian. Karena tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Di sini dikatakan mereka tidak membunuhnya. Bukan berarti tidak membunuhnya manusia tersebut tidak melalui yang namanya kewafatan. Maka dikatakan tadi dikonfirmasi di dalam Maryam, berapa tadi saya lupa, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku, demi hari lahirku, demi hari wafatku, demi hari aku dibangkitkan. Jadi hendaklah kita menggunakan firman-firman ini agar tidak bertentangan dengan firman satu dengan firman yang lain. Di dalam An-Nisa dikatakan mereka tidak membunuhnya. Tapi sementara di Maryam tadi ada tertulis demi hari wafatku. Artinya meskipun mereka tidak membunuhnya, Yohanes Pembaptis tetap mengalami yang namanya wafat. Nah, ya kira-kira begitu saja yang mau saya jelaskan. Jadi sungguh jelas Al-Quran memiliki suatu nilai-nilai kebenaran yang tidak bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang bisa dibuktikan. Begitu. Bisa dibuktikan. Dan semua yang ini adalah suatu kebohongan yang bisa-bisa saja diada-adakan. Jadi saya sangat setuju dengan semua yang tertulis di sini adalah suatu kebenaran. Artinya tidak seorang pun, apalagi di atas 159 ini Pak Juma sedikit, tidak seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan dikatakan di dalam 159, boleh saya dibesarkan di sini Pak? 159 biar kawan-kawan ini stop, berhenti yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dispesialkan oleh Tuhan, ya. Ini tolong dibaca. Jadi kalau mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak meninggal nanti bertentangan Pak dengan ayat ini. Tidak seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dikatakan dengan lantang tegas dan tidak ada ambigu. Dikatakan di sini menjelang kematiannya. Nah, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Jadi memang ada dikatakan kematian di sini. Ya, jangan karena kita menyatakan bahwa kalau dia mati, berarti benar dong yang mati di kayu salib. Tidak, berbeda. Karena itu orang yang berbeda, tidak ada hubungannya dengan yang disalib. Karena yang disalib bukanlah Isa Al-Masih atau Yohanes Pembaptis. Maka pada jelang hari kematian Yohanes Pembaptis atau Isa putra Maryam, dikatakan di sini seluruh ahli Taurat. Karena memang Yohanes tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Berbeda dengan pengajaran Paulus yang meniadakan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Justru kedatangan Isa Al-Masih atau Yohanes Pembaptis untuk menggenapi kitab Taurat. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Iya, silakan ya kita simak penjelasan seorang pendeta terhadap terjemah Al-Quran. Jadi kalau di situ terdapat sebanyak apapun kekeliruan itu karena beliau adalah seorang pendeta. Begitu juga kalau di situ ada kebenaran dalam penjelasan beliau itu karena beliau punya akal sehat. Ya, silakan teman-teman. Mungkin pasien lain masih ada di bawah, silakan dinaikkan.
Ya, siap. Hancur perpuluhan. Ini mungkin pertanyaan saya satu aja kepada Pak Pendeta sebelum ke Bang Handi atau Ustadz Alif atau Gurunda Zuma. Pak Pendeta, mohon izin. Oh ya Pak, ya. Oke, pertanyaan saya ini sepertinya bisa dijawab, bisa juga enggak Pak. Bebas ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya adalah, apa yang menghalangi Bapak untuk masuk Islam ketika Bapak sudah mempercayai bahwasanya Al-Quran adalah firman Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang paling akhir, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Silakan Pak. Oke. Jadi dalam hal ini ya, saya tidak ada menurut saya pribadi tidak ada yang bisa menghalangi saya dari Tuhan itu sendiri. Ya. Tidak ada penghalang Tuhan itu sendiri. Hanya saja mungkin ya, malum saya kan tidak tahu apa-apa ya. Saya meyakini bahwa syariat itu sendiri bisa dibatalkan semua apabila kita melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira melanggar daripada hakikat itu sendiri. Sementara di balik syariat itu ada hakikatnya. Ketika kita mencari keuntungan, mencari pengakuan atau untuk tampil lebih baik di depan orang dengan melakukan syariat-syariat itu seolah-olah kita orang taat dan yang beribadah, menggunakan dalil-dalil untuk mencari keuntungan, ayat-ayat Tuhan untuk mencari perpuluhan misalnya kan, menjual agama atau mencari ekonomi ya. Apa maksudnya? Intinya artinya saya tetap menjalankan hukum-hukum fikih ya. Tentu saja saya jalankan itu. Walaupun saya tidak menjalankan syariatnya. Saya tahu hukumnya juga. Begitu. Jadi intinya bukan tidak mau, tapi sedang dalam proses bahasanya kawan ya, begitu. Baik, silakan mungkin dari tambahan Bang Handi, Ustadz Alif atau teman-teman yang lain. Gurunda, monitor Gurunda. Ya, suara saya kedengaran enggak? Kedengaran Gurunda, silakan Gurunda. Ya. Oke, baik. Jadi yang terjadi selama ini antara Islam Kristen itu Nabi Isa, Yesus. Yesus, Nabi Isa. Nabi Isa, Yesus. Ini muncul lagi dari pendeta agnostik Nabi Isa, Yohanes. Ini ya, ini semakin menarik ini. Iya. Kalau umat Islam itu kan tetap pada pendirian. Umat Islam Nabi Isa ya Nabi Isa. Kalau di Kristen terbagi dua nih sekarang. Ada Yohanes, yang satunya ada juga Yesus. Nah, kalau dari pendeta agnostik yang diimani oleh hari ini teman kita sebagai Yesus Kristus itu adalah pendosa. Sedangkan yang sebagai Mesias yang datang kepada Bani Israel, pendeta agnostik ini mengatakan yaitu Yohanes. Seperti itu adanya. Jadi kalau di Islam tetap pada pendirian Nabi Isa alaihissalam adalah anak sematawayang dari Bunda Maryam alaihissalam. Seperti itu adanya. Nah, kalau kita melihat nih secara menyeluruh apa yang Pak Pendeta tadi uraikan terkait keberadaannya, kemudian yang menyatakan bahwasanya dalam proses ya menjemput hidayah. Al-Quran mengatakan begini, "Waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam. Siapakah yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Tak lain dan tak bukan adalah orang-orang yang zalim. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim ini. Nah, kita melihat
pendeta agnostik yang hadir di tengah-tengah kita ini, rupa-rupanya ada tanda-tanda petunjuk yang Tuhan berikan kepada beliau, sehingga tadi lisannya mengatakan bahwa Allah satu-satunya Tuhan, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Tuhan. Wa man azlamu mimman iftara, artinya beliau tidak murni zalim terhadap dirinya karena sudah ada pengakuan. Tinggal proses yang dibutuhkan kemudian untuk beliau mengikrarkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kecintaannya terhadap Nabi Yahya alaihi salam itu juga terekam di dalam Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan terkait oknum. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini merujuk kepada Nabi Yahya yang kemudian juga terekam sama seperti Nabi Isa alaihissalam di ayat 33 surah Maryam. Dengan demikian, kalau Bapak Pendeta ini beranjak dari kekristenan, dari sebuah kitab yang kemudian disalah tafsirkan atau disalah imani oleh sekelompok manusia di atas muka bumi ini, disebabkan mereka punya pondasi yang kuat terhadap itu, maka yakin dan percaya bahwa sumber dari dua kepercayaan yang berbeda ini, padahal dari sumber yang sama, yaitu sebuah kitab yang sama, maka itu cakupannya ada sesuatu yang tidak beres dengan kitab tersebut. Nah, kalau kita berpikir secara akal sehat, bila ada sebuah buku yang di dalamnya memiliki dua jalur yang bertentangan, maka sejatinya buku itu sudah tidak bisa kemudian dianggap sebagai pegangan satu-satunya untuk menuju kepada keridaan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena ada unsur kesalahan di dalamnya. Orang-orang Kristen menuhankan Yesus karena di dalam kitab itu menjelaskan memang Yesus yang mati bangkit. Roma 14 nomor 9. Ada data yang kemudian menjadi dalil pembenar orang-orang Kristen mempertuhankan Yesus. Kalau dikatakan kemudian bahwa itu salah, faktanya di dalam kitab teman-teman Kristen juga tertulis nama yang sangat akurat, yang ditangkap, yang diludahin, yang diseret, yang ditusuk rusuknya lambungnya, bahkan yang diambil mayatnya dari kuburan, itu bernama Yesus. Berarti cerita itu juga ada. Kalau cerita dari versi pendeta agnostik, juga ada yang bernama Yohanes Pembaptis, ditangkap, diadili, digerek, disembeli, dipenggal, bangkit pada hari ketiga. Yesus pun demikian, bangkit pada hari ketiga. Maka pada kesimpulannya bagi orang-orang yang berakal, kalau tidak ingin dikatakan zalim, tinggalkan sebuah buku yang bernarasi saling bertentangan satu sama lain, di mana konsep yang dijual, yang disampaikan adalah konsep yang merujuk kepada satu oknum, tapi cerita yang berbeda dan oknum yang berbeda. Kalau tidak, maka jatuh kepada kezaliman. Demikian. Biasa Bang Suma Gurundako. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Ali, Bang Handi, Bang Christian, Pak Api Sumut. Silakan guru-guru saya. Bang Handi? Ya, monitor Bang. Ya, lanjut Bang Handi. Kalau saya sih singkat, daripada kita ada di persimpangan, nggak tahu arahnya kemana, ya lebih baik fokuskan satu arah. Nah, untuk menuju ke arah itu perlu ada petunjuk. Petunjuk itu nggak boleh ambigu. Ada yang mengatakan Anda ke kiri, Anda yang mengatakan Anda ke kanan. Kalau buku petunjuk itu menurut Bang Juma sudah saling sanggah satu sama lain, yang membacanya mau kemana? Ya, jalan keluarnya kesimpulannya adalah sebagaimana tadi yang diterangkan Bang Juma, Islam, nggak ada yang lain. Sederhana kok hidup ini. Apalagi kalau agnostik itu adalah orang yang bertuhan tapi tidak beragama. Kalau ateis itu sama sekali tidak bertuhan, tidak beragama. Jadi agnostik itu satu langkah lebih maju. Artinya apa? Dia udah percaya tidak ada makhluk adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan sang pencipta itu nggak mungkin pernah menjadi makhluk.
Tuhan itu cuma satu, disebut tadi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal aturannya masuk, SOP-nya begitu. Supaya apa? Berjalannya itu ada komando, ada panutannya. Tinggal selangkah lagi. Jadi sederhana saja kok. Jadi mohon pendeta agnostik daripada mencari sana mencari sini, panduannya ada yang kontradiksi, ya kembalilah ke Islam. Itu sih dari saya. Terima kasih. Luar biasa, Gurunda Andi. Betul, Pak. Mungkin dari Ustadz Alif dulu. Sebentar ya Pak Pendeta, ada Ustadz kita di sini. Ustadz Alif, monitor Ustadz. Bang Ardiansyah, saya menyimak dulu. Ini menarik ini pendetanya, nggak bahaya Ya, tanpa lanjut, pendeta. lanjut Ustadz. Iya lanjut aja. Sudah ada 2 Gurunda Dembangan menanggapi, biar nggak kepanjangan, nggak apa-apa. Nanti kalau ada momennya saya masuk aja. Ya, ini momennya antum masih. Maksudnya momen buat saya. Ya, lanjut Ustadz. Iya, karena ini satu pembahasan yang menarik, tetapi suatu keanehan juga di telinga saya tadi, ketika meyakini bahwa di situ adalah Yahya. Tapi saya standby dulu aja, Bang Ardi. Saya ingin tahu lebih jauh dulu. Maaf ya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain. Bang Oke, Christian. silakan dinaikkan yang atas nama Abraham mungkin. Siap Gurunda, siap. Saya bantu menaikkan hostnya. Sambil menaikkan gimana? Setuju nggak Bang Juma? Kalau saudara kita ini sebenarnya di persimpangan, cuman perlu satu kesimpulan, keputusan apa yang harus diambil daripada melangkah ke kiri yang nggak ada tujuan, ke kanan, ke depan belakang begitu. Kira-kira gimana Ya, tipsnya? kalau saran saya sih jangankan agnostik ya, jangankan agnostik. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab semuanya itu diminta oleh Allah setelah Al-Quran itu datang untuk menuju kepada keselamatan. Menuju kepada Quran, di mana Al-Quran itu adalah jalan keselamatan satu-satunya. Setelah para nabi itu diajarkan, diberikan pengajaran kemudian oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang terakhir pengikut ajaran Nabi Musa dan pengikut ajaran Nabi Isa diajak oleh Allah kembali menuju kepada Al-Quranul Karim. Nah, kalau hari ini saudara kita pendeta agnostik, betul kata Bang Handi, berada di persimpangan, kebingungan yang tak berujung, pondasi kendaraan yang tidak jelas arahnya, maka mending berdiri sebarisan dengan Bang Suma dan apologet Islam lainnya, kita menyadarkan penyembah-penyembah Yesus. Sekira begitu dari saya, Bang Handi, sementara silakan. Masya Allah, itu arah saya ke situ juga sih. Semoga Pak Pendeta agnostik ini, soalnya gini loh Bang ya, Anda kalau di persimpangan kayak gini berhadapan dengan Muslim juga, banyak yang perlu diluruskan. Berhadapan dengan Kristen apalagi, Anda akan dibabat habis. Ya untung aja di room Muslim kami bijak menyampaikan. Ada ajakan, tidak ada paksaan, tidak ada nistaan, dan tidak ada penghujatan. Tapi kalau Anda di sebelah memakai kitab orang ini, Anda acak-acak kayak gitu. Tadi kalau kita nggak batasi si Petra itu, Anda akan dihajar habis dengan bahasa yang tidak santun. Gitu loh Bang, jadi tentukan sikap sekarang. Kira-kira gitu Pak Pendeta agnostik, silakan. Izin Bang Handi, Gurunda. Bang Handi. Bang. Iya Bang. Ya, saya ingin memberikan umpan lambung kepada Bang Handi. Kepada Bang Handi, kepada Pak Pendeta agnostik. Yang umpan lambung ini akan saya tujukan dulu kepada Bang Handi. Bang Handi,